Baik, terima kasih Pak Adi James. Kita sama-sama sepakat untuk membangun infrastruktur jalan di Konawe Selatan melalui pengaspalan. Tadi Anda mengatakan bahwa lorong-lorong pun jalan kebun Anda akan aspal. Sementara kita punya keuangan terbatas. Jujur di zaman kemarin Pak Haji Surnudin memang berhasil membangun infrastruktur, tapi itu jangan lupa kita mengutang 250 miliar. Dan itu masih ada beban 5 tahun ke depan. Maksud saya begini, coba jelaskan kepada saya langkah-langkah strategis, ada ukuran-ukurannya. Setiap tahun itu kita mengaspal yang mana. Karena ketika kita bicara perkebunan, sementara jalan-jalan strategi di tingkat kecamatan yang menghubungkan satu wilayah masih cukup luas. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin bahwa kita akan mengaspal jalan kebun sementara jalan perekonomian saja belum kita lakukan. Yang kedua, bagaimana strategi Anda melihat perkebunan kita kan dikonsep kurang lebih 90.000 hektar. Sementara di sisi lain peternakan kita yang selama ini ketika di zaman pemerintahan Pak Surudin mematikan dinas perkebunan, menghidupkan dinas peternakan. Hasilnya justru hari ini dinas peternakan hari ini tidak memiliki apa-apa. Tidak ada PAD yang bisa kita pungut dari situ. Nah di sisi lain perkebunan ini merupakan sarana kehidupan masyarakat kita secara umum. Kira-kira apa strateginya ke depan untuk bagaimana petani kebun kita bisa hidup? Karena secara anggaran, karena dia bukan berstatus dinas, selalu alasannya Pemda hanya diberikan anggaran terbatas. Saya kira demikian. Baik, sudah cukup? Sudah cukup, paslon nomor 3? Cukup, baik, terima kasih. Terima kasih. Tagline Adi James adalah Desa Maju Konsel Hebat, Inovatif dan Berkelanjutan. Saya mau langsung kasih contoh. Jalan Laonti yang dibuka oleh Pak Surunudin kurang lebih dari pesisir timur, dari pesisir barat ke Laonti itu kurang lebih 40 km. Inovatif, kreatifnya, kami akan merekomendasikan sinkronisasi RPJMD Kabupaten Konawe Selatan dengan kabupaten tetangga. Konawe Selatan, saya ambil contoh. Konawe Kepulauan sudah ada pelabuhan Sawaya. Rencana kami membangun pelabuhan di Laonti. Konektivitas ini bisa menghubungkan dengan jalan provinsi. Jalan Poros Moramo, Kendari adalah jalan provinsi. Kita akan naikkan statusnya jalan Poros Lapuko Laonti menuju pelabuhan, konektivitas menjadi jalan provinsi. Artinya apa? Sudah tidak akan membebani APBD Kabupaten Konawe Selatan yang cuma 1,7 triliun. Nantinya akan dibiayai oleh APBN, tetapi manfaatnya dinikmati oleh masyarakat Konawe Selatan. Dan yang paling utama bahwa networking. Adi James diusung oleh partai pemerintah. Adi James bisa mencari uang di pemerintah pusat akan lebih dengan mudah untuk mendatangkan uang demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Baik, sebenarnya yang kami harapkan adalah adanya data yang terukur bahwa setiap kecamatan setiap tahun kita mau aspal berapa kilo. Kemudian uangnya berapa. Karena kenapa? Dari setiap kampanye saya dengar semua kecamatan dijanjikan akan diaspalkan kebun-kebunnya. Jadi kami kurang yakin itu akan terwujud. Jadi harus terukur, itu yang kami maksud. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan perkebunan. Kalau kami jadi bupati, insya Allah dinas perkebunan kami hidupkan dan dinas peternakan kita matikan. Kita jadikan cukup bidang. Karena selama 8 tahun berdiri dinas peternakan hasilnya 0. Tidak ada PAD yang kita dapat dari situ. Bahkan sapi yang kita bawa di sana hampir semuanya mati. Ya. Sementara masyarakat mengharapkan bagaimana kebun bisa lebih diperhatikan. Saya kira itu. Baik, waktu Anda masih ada 45 detik, ingin ditambahkan? Atau sudah cukup? Saya kira cukup. Cukup?